1. Keraton Kota Gede. Ini keraton pertama Mataram Islam. Awalnya adalah tanah perdikan berupa alas mentauk yang diberikan Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan pada tahun 1556 atas jasanya menumpas area Penangsang. Alas mentauk kemudian dibabat menjadi kadipaten dipimpin Ki Ageng Pemanahan. Ia tutup usia pada tahun 1584 dan kepemimpinan dilanjutkan putranya Danang Sutawijaya alias Panembahan Senopati. Panembahan Senopati langsung mengembangkan Kadipaten Mataram menjadi kerajaan. Ia juga membangun benteng Baluarti dan Cepuri. Pada tahun 1586, Panembahan Senopati memproklamasikan Mataram sebagai kerajaan. Kematian Sultan Hadiwijaya pada tahun 1587 memantapkan Mataram sebagai kerajaan baru penerus Pajang. Keraton Panembahan Senopati tetap di Kota Gede sampai ia wafat pada tahun 1601. Putranya Hanyokrowati yang meneruskan tahta juga tetap berkeraton di Kota Gede hingga ia wafat pada tahun 1613. Tahta kemudian diteruskan putra Hanyokrowati, yakni Mas Rangsang yang kemudian terkenal dengan gelar Sultan Agung. Raja baru ini menilai Kota Gede sudah terlalu kecil dan ia membangun keraton baru di Kerto, Pleret, Kabupaten Bantul, sekitar 8 km sebelah selatan keraton Kota Gede. Pembangunan Keraton Kerto dimulai pada tahun 1614. Diperkirakan Sultan Agung pindah ke Keraton Kerto baru pada tahun 1622. Ini sangat mungkin karena ada catatan pada tahun 1618 Sultan Agung masih memerintahkan orang Pajang untuk mengerjakan batu andesit. Sedangkan Proboyekso atau tempat tinggal raja baru dibangun pada tahun 1620 dan baru pada tahun 1622, Keraton Kerto dilengkapi dengan gamelan dan seperangkat wayang kulit. Sejak itu, Keraton Mataram di Kota Gede ditinggalkan dan tak terurus, sehingga keraton utama Kota Gede lama-kelamaan runtuh dan hilang. Kini, batu gilang yang diyakini sebagai tempat tahta Panembahan Senopati memang masih ada, tapi posisinya di tengah jalan dan hanya dilindungi bangunan kecil berukuran 3 x 4 meter. Di sekitar batu gilang itulah diperkirakan keraton utama Kota Gede. Namun, sisa-sisa peninggalan keraton Kota Gede lainnya sampai kini masih banyak, berupa kompleks makam raja, sisa benteng Baluarti dan Cepuri, sendang tempat keluarga kerajaan mandi, dan Masjid Agung Kota Gede. Semua menjadi cagar budaya dan dirawat dengan baik. Bahkan, Masjid Agung Kota Gede masih berfungsi dalam kondisi yang bagus. 2. Keraton Kerto. Kerto yang menjadi keraton Sultan Agung sangat luas dan megah. Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Penerusnya, Amangkurat I, begitu bertahta langsung membangun keraton baru sekitar 2 km sebelah timur Keraton Kerto. Keraton baru ini kemudian disebut Keraton Pleret. Keraton Pleret lebih besar dan megah daripada Keraton Kerto. Diperkirakan bahan-bahan bangunan Keraton Kerto diangkut untuk membangun Keraton Pleret, sehingga Keraton Kerto pun kemudian tak terurus dan rusak. Seiring berjalannya waktu, lama-lama Keraton Kerto rata tanah dan menjadi pemukiman penduduk. Nyaris tak ada sisa dari keraton besar yang dipakai Sultan Agung itu. Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian membebaskan beberapa lahan di sekitar tempat yang menjadi lokasi Keraton Kerto. Tempat itu ada di Dusun Kerto, Desa Kanggotan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Disitulah diperkirakan tempat Siti Hinggil Keraton Kerto. Dari hasil ekskavasi, ditemukan tangga batu andesit menuju Siti Hinggil. Selain itu, masih ada sisa 2 ompak batu. Dari penggalian yang dilakukan, juga ditemukan beberapa bangunan dari batu bata merah. Namun, secara keseluruhan, wilayah Keraton Kerto sudah menjadi pemukiman penduduk dan kebun. 3. Keraton Pleret. Keraton yang dipakai Amangkurat I ini dirancang sangat megah. Bahkan, keraton ini dilengkapi tempat pemandian yang luas, juga laut buatan yang disebut Segoro Yoso. Namun, kekuasaan Amangkurat I diwarnai konflik. Bahkan, ia punya hubungan yang panas dengan putra mahkota Raden Mas Rahmat yang kelak menjadi Amangkurat II. Raden Mas Rahmat yang kecewa kepada ayahnya, kemudian bekerja sama dengan Raden Trunojoyo dari Madura dan Pangeran Kajoran untuk menyerang Keraton Pleret. Meski Raden Mas Rahmat kemudian berbalik mendukung ayahnya, namun Raden Trunojoyo, Pangeran Kajoran, dibantu pasukan dari Makassar yang dipimpin Karaeng Galesong, begitu hebat menyerang Keraton Pleret. Bahkan, pada 28 Juni sampai 3 Juli 1677, pasukan Trunojoyo menguasai Keraton Pleret.
Amangkurat I terpaksa lari ke arah Tegal Arum. Pasukan Trunojoyo kemudian menjarah harta benda Keraton Pleret. Setelah itu keraton dibakar. Raden Mas Rahmat yang meneruskan sebagai Raja Mataram dengan gelar Amangkurat II enggan memakai Keraton Pleret. Wahyu keraton dianggap sudah hilang karena sudah diduduki lawan. Ia kemudian membangun keraton di Kartosuro dan memindahkan kerajaan Mataram di sana. Sementara Keraton Pleret makin tak terurus dan akhirnya rata dengan tanah. Diperkirakan lokasi Keraton Pleret ada di Desa Kedaton, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Hingga kini hanya ditemukan sisa-sisa bekas bangunan yang terpisah-pisah. Selebihnya, wilayah Keraton Pleret sudah menjadi pemukiman warga, kebun atau persawahan. 4. Keraton Kartosuro. Amangkurat II mulai memindahkan pusat pemerintahan Mataram ke Keraton Kartosuro sejak 11 September 1680. Amangkurat II tutup usia pada tahun 1703. Posisinya digantikan putranya Raden Mas Sutekno yang bergelar Amangkurat III. Namun pemerintahannya hanya bertahan 2 tahun. Posisinya direbut oleh pamannya sendiri, Pangeran Puger yang bergelar Pakubuwono I. Pada tanggal 22 Februari 1719, Pakubuwono I wafat dan digantikan putranya Raden Mas Surya Putra yang bergelar Amangkurat IV. Ketika Amangkurat IV wafat pada tanggal 20 April 1726, posisinya digantikan putranya Raden Mas Probo Suyoso bergelar Sunan Pakubuwono II. Di masa Pakubuwono II inilah Keraton Kartosuro mengalami kehancuran. Pada tahun 1742, Keraton Kartosuro diserang cucu Amangkurat III, yakni Mas Garendi alias Sunan Kuning yang didukung pasukan etnis Cina. Peristiwa itulah yang disebut Geger Pacinan. Pakubuwono II terpaksa mengungsi ke Ponorogo dan Keraton Kartosuro sempat diduduki Mas Garendi yang bergelar Amangkurat V. Meski akhirnya Pakubuwono II berhasil merebut kembali Keraton Kartosuro, namun ia menilai keraton itu sudah tak ada wahyunya sehingga memindahkan keraton ke Solo. Itulah yang akhirnya menjadi Keraton Kasunanan Surakarta. Tepatnya pada tanggal 17 Februari 1745, Sunan Pakubuwono II pindah ke keraton baru di Solo. Keraton itu masih eksis sampai sekarang dan kini dipimpin Pakubuwono XIII. 5. Keraton Ambar Ketawang. Semasa pemerintahan Pakubuwono II, terjadi pemberontakan oleh adiknya sendiri, Pangeran Mangkubumi, dan keponakannya, Pangeran Sambernyawa. Sebabnya, Mataram terlalu dikuasai oleh VOC Belanda. Perang saudara ini berlarut-larut hingga Mataram dipimpin oleh Pakubuwono III. Konflik diakhiri dengan perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Inti isi perjanjian itu adalah Mataram dibagi 2. Pakubuwono III menguasai sebelah timur dan Pangeran Mangkubumi menguasai sebelah barat. Sejak itu, Pangeran Mangkubumi menjadi raja bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I dan berkuasa di Mataram Barat. Namun, karena belum memiliki keraton, ia menempati pesanggerahan di Ambar Ketawang sebagai keraton sementara. Sejak itu, dibangunlah Keraton Kasultanan Yogyakarta di bekas pesanggerahan Garjitowati. Pada tahun 1756, Sri Sultan Hamengkubuwono I pindah dari Keraton Ambar Ketawang ke keraton baru. Itulah Keraton Kesultanan Yogyakarta yang eksis sampai sekarang hingga dipimpin Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sementara Keraton Ambar Ketawang yang ditinggalkan kemudian tak terurus. Kondisinya semakin rusak dan rata tanah. Bahkan kini Keraton Ambar Ketawang yang berada di Desa Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, hanya tinggal sedikit benteng yang rusak.